Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Nah, baik. Tadi mohon maaf ada gangguan koneksi dari Prof. Ina Primiana. Saya coba invite lagi ya, Prof. Iya, saya coba invite lagi. Sebentar. Nah, sudah. Oke. Nah, mudah-mudahan nih, Prof. Ina. Mudah-mudahan Prof. Ina bisa ngasih koneksi. Silakan teman-teman. Halo, Assalamualaikum semuanya. Semangat ini menikmati minggu sore. Nih, saya coba invite lagi ya. Prof. Ina, saya coba invite lagi. Baik. Nah, kita menunggu lagi. Mudah-mudahan koneksinya bagus. Kita menunggu. Nah, halo, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Tapi ini suara ininya Iya, kok gambarnya nggak bagus ya? iya, gambarnya nggak keluar, Prof. Kok diam ya gambarnya ya? Iya. Bentar, ini lagi di Nah, ini pesan anak saya gambarnya sebentar. masih boleh. Nah, ada Pak Jim. Halo Pak Jim. Wah, udah ada yang nitip pertanyaan buat Prof. Ina. Halo Pak Jim. Iya, kita masih menunggu koneksi. Kita coba lagi, invite lagi. Bismillah. Mudah-mudahan hadir. Nah, ini dia. Assalamualaikum Prof. Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Baru masuk udah ada pertanyaan nih, Prof. Katanya kenapa Bu Ina itu wajahnya selalu glowing? Apa sih resepnya? Ini ada yang tanya. Iya. Baik, Prof. Ina apa kabar? Halo, Prof. Ina. Suara Ya, saya ya, gimana, Prof? Jelas? jelas, Iya, jelas. iya, Ya, iya. Ibu apa kabar, Bu? baik, baik. Ini lagi di Baik. Iya. Pak. Oh, iya, iya. Seperti biasa selalu cantik dan energik Bu Ina ini. Luar biasa. Ibu, ini nih dari tadi fansnya sudah banyak yang menunggu. Begitu saya buka IG live-nya itu langsung terap gitu seperti itu dan sangat menunggu sekali nih bincang kita di sore ini Bu Ina yang sangat ditunggu sekali. Ya. Baik, Ibu, saya mau tanya aktivitas Ibu sekarang di new normal ini seperti apa, Bu? Oh iya, Aktivitas Ibu sekarang? karena Mm-mm. karena saya sekarang yang lagi beberapa bulan sebelum ini kan mengajar Mm-mm. biasa. Terus saya penelitian Mm-mm. rapat-rapat. Tapi sekarang yang lagi sibuk ini saya Mm-mm. apa namanya lagi ikut jadi wakil ketua di tim pemulihan ekonomi Jabar. Itu sih. Mm-mm. Satu Iya. lagi apa namanya lagi bereskan itu untuk Lamemba, lembaga akreditasi Mm-mm. mandiri. Jadi nanti ban PT udah nggak ada lagi, nanti lewatnya Lamemba untuk perguruan tinggi semua. Itu aja sih sekarang yang lagi sibuk, tapi memang Mm. rasanya padat sekali loh. Masih padat ya, Bu ya, dengan jadwal dan Iya, aktivitasnya. Eh, riset sih iya, memang Prof. saya ya. Ina, Prof. In, iya, Prof. Ina, mohon Ya, maaf, bisa ada headset atau apa katanya suaranya kurang jelas, terputus-putus seperti itu, Prof. sebentar ya. Ya headset. Iya, Iya, sebentar. iya. Mhm. Bentar Tadi ini ini, iya, cariin. Maaf. kita masih menunggu supaya nih teman-teman sangat ini sekali ada
Nah, ya, baik. Halo Bu Ina. Iya, iya, iya. Saya lagi iniin dulu Iya. headset sebentar. Oh iya, baik, baik. Saya Untung. sapa dulu teman-teman. Wah, ini ada dari Pak Erwinsa dan Iya. Pak Jim sudah bergabung juga. Teman-teman di Ekuitas juga sama sudah Iya. bergabung. Kemudian, nah, mudah-mudahan kita Baik. ini ya baik. Nah, ini lebih Kedengaran? ya lebih kedengaran. Ya, begini, ada pertanyaan nih. Kan Ibu itu ketika sebelum pandemi ini mobilitasnya sangat tinggi gitu, seperti itu. Mungkin Ibu boleh sharing sedikit ketika di awal pandemik tiba-tiba yang mengharuskan kita stay at home, sedangkan Ibu terbiasa dengan aktivitas di luar yang cukup padat gitu, seperti itu, Bu. Awalnya seperti apa sih? Apa ada perasaan, aduh, gimana ya ini sudah terbiasa di luar, tiba-tiba harus stay at home, diam di rumah, seperti itu. Kira-kira ada apa yang Ibu rasakan pada saat di awal pandemi itu, Bu? Iya, sebetulnya pada saat pandemik itu ada manfaat juga yang saya bisa peroleh dari situ gitu. Karena saat itu kebetulan cucu saya baru ngelahirin juga di rumah. Jadi kesibukannya itu saya nggak harus di luar rumah, tapi ada aktivitas lain sambil ya bantu anak saya gitu. Karena ibunya juga sambil pendidikan gitu kan. Jadi Iya, selain aktivitas biasa, memang semua kan beralih ke ini ke virtual ya betul. ngajar, ya rapat-rapat semua. Tapi kita kan jadi bisa semua kita kita tangani akhirnya gitu. Saya bisa hadir di setiap tempat, itu ada beruntungnya juga sih. Dan lebih santai kayaknya ya kalau di rumah. Cuman emang lebih capek karena Sabtu Minggu nggak ada waktu libur dan malam juga Iya. masih gitu. Ya, Iya. tapi pokoknya ya dinikmati saja dan ternyata banyak 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 hikmah buat saya sih gitu kan. Jadi Iya. dengan keluarga gitu kan yang ternyata banyak waktu yang bisa kita pergunakan maksimum. Karena ternyata di Iya. jalan bolak-balik itu menghabiskan waktu juga, tapi kalau di rumah kita ternyata banyak yang bisa kita manfaatkan. Ya nulis buku yang saya udah lama Oh, terbengkalai. iya, iya, iya. Kemudian riset-riset saya bisa bikin proposal lebih banyak kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi Iya, banyak ya, Bu ya, sisi iya, positifnya ya di era pandemik ini, betul. iya buat seumur saya ya, buat seumur saya. Heeh. Iya, iya. Iya, Bisa mengurus keluarga dan kerjaan semua gitu ya. Nah itu. iya, Eh, baik, Bu. Ini nih yang bikin penasaran dari semua orang yang selalu ingin ditanyakan pada Bu Ina. Ingin tanya dong Bu, pada masa kita kembali lagi pada masa Bu Ina remaja. Nah, ingin cerita dong Bu, Ibu cerita tentang pada saat sekolah, mulai dari SMA, kemudian Ibu kuliah, seperti itu. Mungkin Ibu bisa sharing ke kita. iya. Sebetulnya nggak ada yang istimewa sih dari saya. Hanya memang saya sejak tamat SMA, terus ada acara apa namanya reuni gitu ya. Terus langsung ketemu sama bapaknya anak-anak gitu. Jadi saya selama kuliah ya udah dijaga terus, nggak bisa main kemana-mana gitu. Ya sudah, jadi saya itu begitu pacaran baru setahun, udah langsung dilamar. Tapi ya jadi tunangannya lebih lama daripada pacarannya. Jadi tunangannya itu saya hampir 4 tahun. Jadi 4 tahun, 5 tahun itu saya tunangan sebetulnya. Ya setahun pacaran, 4 tahun tunangan. Jadi Iya, iya. ya sejak kuliah itu, sejak saya masuk kuliah udah terus dijaga. Jadi nggak bisa main, nggak bisa ganti-ganti. Ya Jadi udah memang sampai sekarang. iya, yang pertama dan yang terakhir ya Bu ya. Iya, sampai Insya sekarang ya Allah. udah sampai Iya. udah anak 3, alhamdulillah. Iya. Mau ini dong Bu, sharing Ibu waktu remaja gitu, seperti itu. Kegiatan Ibu misalnya pada saat di sekolah atau apa gitu Bu, seperti apa misalnya Iya, ketika saya Ibu masih. waktu SMA aja sih, saya memang aktif olahraga aja gitu. Saya softball terutama, saya ikut tim ini softball, basket karena saya di senangnya olahraga gitu. Terus sering naik gunung gitu. Senang Oh, saya piknik ya, iya. naik sering lah apa
off-road gitu saya suka juga gitu. Tapi ketika saya sudah mulai kuliah, kan sudah ada yang jaga terus ya, nggak bisa Iya, main saya sebetulnya. Jadi waktu kuliah itu saya iya, udah pulang pergi di pulang itu udah pasti jemput langsung pulang ke rumah. Udah nggak ada waktu main sama sekali karena saya udah tunangan waktu itu gitu loh. Ya udah, Oh, iya, ya iya, udah tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang. iya. Ber- Iya, berarti memang ada sisi lain ya dari seorang Ibu Ina Primiana yang ini ternyata waktu sekolahnya senangnya malah kegiatan-kegiatan yang ini ya Bu ya, yang istilahnya kayak tadi senangnya naik Olahraga. gunung, softball Iya dan ya. sebagainya gitu ya Bu ya. Iya, iya, iya. Waktu Iya. saya kuliah sih, saya betul-betul kuliah aja udah waktunya memang nggak pernah berorganisasi. Jadi karena kuliah ya karena udah ada ini, udah ada yang jagain terus. Iya, iya. Gitu. Iya. Berarti ketika Ibu pertama kali kuliah, terus kemudian bertemu dengan Bapak, seperti apa Bu awalnya gitu? Langsung Ibu, oh ini nih apa? Ya Ibu ada rasa tertarik gitu dengan Bapak seperti itu dan akhirnya memutuskan Ibu untuk ya inilah pendamping hidup saya gitu seperti itu Bu. Itu sih perjalanan aja gitu karena saya awalnya kan ketemu waktu lagi reuni itu di panitia di rumahnya sekretariatnya itu di rumahnya gitu. Sering ketemu. Setelah itu ya terus saya mau kuliah, saya pengennya ITB, nggak boleh. Udah di ekonomi aja karena dia di ekonomi gitu supaya nggak susah kali ya. Jadi saya masuk ekonomi juga. Tapi kalau saya nggak masuk ekonomi mungkin jalan ceritanya juga beda ya. Tapi saya ketika S2 masih pengen tetap masuk ITB karena saya memang pengennya di teknik industri. Jadi akhirnya ya S2 saya di ITB, S3 saya di ITB artinya kebayar lah. Jadi suami saya mengizinkan saya untuk ya udah S2 S3 sana di ITB aja katanya. Karena kan dulu pengennya S1 di ITB, suami saya bilang calon suami waktu itu udahlah kamu di Unpad aja di ekonomi gitu ya. Tapi ya saya jadi sekarang perjalanannya emang harus begitu, saya harus ke ekonomi gitu ya. Iya. Ketika kuliah Bu, Ibu kan sudah berumah tangga, kemudian udah sudah ini juga ya Bu ya, anak pertama gitu seperti itu ya Bu ya. Iya. Ketika saya saya menikah pas lagi nyusun skripsi. Sebelum nyusun skripsi, saya lagi nyusun skripsi, saya menikah, terus begitu saya langsung hamil. Saya hamil. Jadi ketika saya lagi nyusun skripsi itu ya perut saya lagi besar gitu. Nah, jadi ketika saya sidang itu perut lagi besar, kemudian anak pertama ya itu tahun 86. Bulan Februari ya. Nah, kemudian pas saya wisuda itu baru melahirkan. Jadi saya buru-buru selesai ini juga buru-buru pulang karena kan saya masih nyusuin gitu ya. Saya baru melahirkan seminggu kalau nggak salah. Tapi saya ikut wisuda gitu. Jadi padahal ya karena saya udah belum selesai sekolah udah dinikahin tuh karena ya takut direbut kali ya. Itu saking cintanya Bapak sama Ibu, Bu. Iya, sampai sekarang alhamdulillah. Iya. Ibu ketika sudah lulus kuliah, apa Ibu langsung profesinya jadi dosen atau sebelumnya apa, Bu? Iya. Oh iya, saya waktu kuliah itu saya asisten statistik saya. Jadi saya dari dulu memang jiwa saya udah di situ gitu. Saya senang memang sudah senang mengajar gitu. Jadi kalau satu tim belajar di kelompok bareng itu pasti saya yang suka ngajarin gitu. Jadi memang udah ada kali ya bakatnya dari dulu jadi dosen. Nah, jadi ketika saya lulus 86 ya, 87 tuh saya udah dapat SK jadi dosen. Tapi udah gitu saya sempat ke Makassar dulu, sempat pindah dulu ngikutin suami di Bapak. Sempat pindah dulu ke Makassar, udah gitu saya pindah ke Unhas, keluar dari Unpad itu. Oh, ya sempat tapi ya perjalanan ya sudah. Iya. Di Makassar pindah. berapa lama, Bu? Jadi berapa lama di Makassar?
di Makassar saya hampir 2 tahun, malah terus melahirkan anak Oh, kedua, karena di sana saya nggak ngapa-ngapain oh, juga, cuman ngajar aja gitu. Jadi iya. memang ketika saya anak-anak kecil, waktu saya lebih banyak Mhm, untuk anak-anak gitu ya, karena mhm, eh, ya itulah apa namanya, udah mhm, komitmen saya pokoknya semua iya. anak saya urus sendiri, saya perhatikan sendiri. Jadi Mhm, saya biar ngeliat lah hmm, perjalanan anak-anak semua. Nah terus yang luar biasa. Aha, anak kedua lahirnya di mhm, Makassar. Nah ketika hmm, lahir 3 bulan kemudian itu karena suami saya dinas di sana, pindah dia kerja di Telkom. Udah gitu iya, iya. 3 bulan Mhm. kemudian pindah masuk lagi saya ke Unpad, untung diterima. Oh, Jadi itu iya. perjalanan. Iya. Iya, Hmm. ini ada yang nanya dari Bu Yane, Bu, katanya, apakah Ibu memutuskan untuk menjadi dosen itu karena terinspirasi dari Bapak, katanya, Iya, dari sangat. Pak Itu Sagir. mungkin Iya, darahnya ya, darahnya. Jadi iya, saya dari awal udah pengen jadi dosen. Tapi sebetulnya saya ingin anak saya mhm, yang ketiga, Mega, itu dulu pengen jadi mhm, dosen. Tapi mhm, ngelihat kondisi sekarang, dosen berbeda dengan dulu gitu. Jadi saya juga iya, nggak mau maksain mhm, dia gitu loh. Jadi saya mhm, ada kepengen perempuan sih cocoknya jadi dosen gitu, karena saya mhm, ngerasa saya bisa urus anak-anak saya. Terus kalau mhm, saya ngajar juga anak bisa saya bawa semua, nanti dijagain sama pembantu saya gitu ya. mhm, Waktu itu yang mhm, ngasuh mhm, anak-anak gitu. iya, Artinya iya, anak-anak tetap terlihat, tetap terurus mhm, gitu. mhm, Jadi iya, iya, bapak saya sih yang nyaranin saya untuk jadi dosen karena biar anak-anak urus. mhm, Itu sih yang waktu itu di iya, awal gitu. Tapi saya memang melihat waktu saya mhm. lebih banyak lah untuk lebih dekat buat anak-anak. Iya, iya. Jadi Iya. memang terlihat ya Bu ya kedekatan Ibu kalau saya lihat di Instastory dengan anak-anak tuh, anak cucu luar biasa sekali. Karena memang sejak dari kecil kan biasanya kalau yang berkarir itu udahlah sama babysitter atau apa gitu ya, seperti itu ya Bu ya. Tapi Ibu betul-betul Iya, memang prioritas tetap anak ya Bu ya. iya, Mhm. iya, iya. Bu Iya. Muti, saya ini mau Mhm. ininya habis, saya buka dulu ininya, dicoba dulu ya. Ah iya boleh. Ininya nggak usah pakai ini ya, cobain dulu ya. Ah, baik, baik. Iya, Ya, oke, suaranya baik. bagus. Iya, Masih bagus suaranya nggak apa-apa. masih bagus. Ini Bu, kita Oke, sambil jalan aja ya ngobrol-ngobrolnya, nggak terstruktur boleh, boleh. kemana-mana aja ya Bu ya. Nah ini Ya, Bu ya, ada boleh. yang tanya nih dari Bu Via, rahasia kecantikan dan awet mudanya Bu Ina itu apa katanya? Apa ya? Eh, nggak usah segala, nggak usah dipikirin, dilepasin aja. Hmm, Ya, jadi mhm, apapun ya iya, udah pasrahin aja. Memang memang mhm, memang mhm, kalau kalau dikirin kan segala sesuatu jadi apa? Jadi penyakit ya. Itu satu. Terus yang mhm, kedua, saya mungkin karena ngajar ya jadi punya sama mahasiswa yang muda-muda, jadi kan ya itu nggak bikin stres sih sebetulnya ngajar itu. Jadi mhm, mhm, menikmati. Jadi ya mhm. syukurlah menikmati apa yang sudah saya dapat aja sampai sekarang. I- Itu sih. iya, iya, iya. Kayaknya Bu lebih bagus tadi lebih jelas pakai headset Bu. Kalau Lebih jelas pakai pakai headset tadi headset lebih ya. jelas. Iya, Uh, iya. Kalau Bentar, pakai ini agak saya terputus-putus. minta Iya, tolong dulu. boleh. Iya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini tamu spesial kita dengan Prof. Ina. Dan topik kita menarik tentang pandangan nih seorang profesor berbicara cinta itu seperti apa definisinya ya. Jadi nanti kita baru tahu nih perjalanan Prof Ina sampai tadi kuliah, kemudian bagaimana ketika skripsi juga masih apa dengan kondisi hamil anak pertama gitu ya seperti itu dan harus menyelesaikan luar biasa juga gitu. Nah ini eh baik, kita masih ini dengan Prof Ina sebentar. Kita coba gabung lagi. Nah, baik Prof. Kita coba ini lagi dengan Prof Ina. Iya. Nah, sebentar saya coba invite lagi. Nah, iya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya boleh
Nah, kayaknya nggak bisa. Iya. Mhm. Iya, Ya Bu, ini siap. ininya Iya. saya yang jelek kayaknya nih. Sinyalnya ya, Bu ya? Mhm. Ininya apa namanya? Mhm. Iya. Ya, Nah, kalau gitu ini sambil ngobrolin anak saya sambil nanya aja ya Bu. boleh, Nanti saya boleh. ini lagi. Oke, Siap. gimana Bu? Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Prof. Ini juga nanti pertanyaan yang saya yang selanjutnya sih. Ini perjalanan karir Prof Ina sampai jadi guru besar nih, Prof. Dari mulai tadi mengajar kuliah, kemudian ambil S2, S3, dan sampai menjadi guru besar itu seperti apa, Prof Ina? Ya, saya sebetulnya waktu Mhm. saya eh, apa namanya? Saya kan sekolah ya S2, Mhm. S3. Sebenarnya waktu S3 juga saya tuh udah beberapa kali ingin berhenti. Nah, Ibu Ayu tuh tahu banget karena No. promotornya hampir sama ya. Jadi kita semuanya Mhm. udah mau angkat tangan juga, tapi suami Mhm. saya mendorong gitu. Sebetulnya ya Iya. saya bisa begini juga ya karena suami ya, karena mau nggak mau kan Mhm. kita atas izin suami ya mau melakukan apapun ya. Nah, Mhm. jadi yang Mhm. mendorong itu sebetulnya suami saya, terus dari itu dia mendorong saya untuk tetap terus ngikutin sekolah gitu ya, walaupun Mhm. apapun yang terjadi, ya akhirnya saya Iya. sampai sampai Mhm. selesai sekolah. Kemudian Mhm. Iya. eh, ya setelah selesai sekolah, suami saya mendorong Mhm. saya untuk ambil guru besar. Walaupun waktu itu Hmm. saya waktu di guru besar itu hampir berapa? Setahun setengah ya, masukin Mhm. berkas itu sampai setahun setengah. Tapi setelah itu ya Iya. ya selesai juga gitu, alhamdulillah gitu. Mhm. Tadinya sih saya berpikir untuk jadi guru besar itu uh, Mhm. untuk jadi guru besar itu kan kita nggak harus kita nggak harus ngedatengin kemana ke kementerian segala itu kan otomatis ya Iya. kalau udah Mhm. waktunya sih. Tapi ternyata nggak bisa Betul. juga. Jadi saya Mhm. saat itu sih kok orang lain baru 2 bulan udah bisa keluar jadi guru besar ya. Kalau saya enggak gitu. Mhm. Akhirnya ya saya datangin ke sana juga. Ternyata ya manajemen di situnya nggak bagus, maksudnya ya ketumpuk-tumpuk yang saya udah lama gitu. Nah ini yang datang baru Hmm. itu di tanda tangan Mhm. itu ya memang udah Mhm. waktu jadi guru besar ya alhamdulillah juga sih. Dan saya Iya. yang waktu itu Mhm. bisa jadi guru besar alhamdulillah karena saya waktu itu di ISTE teman banyak saya Mhm. bisa sendiri juga Mhm. sih waktu Mhm. pengukuhan gitu ya Mhm. di apa di aula Unpad. Nah Iya. itu buat saya ya artinya apa ya ya buat seorang guru besar mungkin itu perlu Mhm. untuk bahwa kita mempromot diri bahwa kita tuh ada yang kita bisa hasilkan selama Iya. perjalanan karir Mhm. sih. Itu kebanggaan buat Mhm. ini sendiri aja sih. Iya, iya, luar biasa ya, Prof. Ina. Sepanjang perjalanan karir, Prof, sampai jadi guru besar, ada tidak hambatan yang paling gitu yang dirasakan nih apa gitu yang hambatan yang dirasa oleh Prof Ina gitu untuk mencapai sampai sekarang? Pasti luar biasa banyak ya. Mungkin teman-teman ingin mendengar juga, Bu. Iya, sebetulnya sih saya karena itu kan harus ngumpulin ya, ngumpulin Mhm. berkas segala macam itu memang luar biasa. Mhm. Tapi yang mungkin teman-teman yang saya hanya menghadapi yang 1 tahun setengah itu saja. Ternyata Mhm. Mhm. kalau kita nggak melakukan apa-apa, maksudnya kita diam saja, ternyata nggak dibantu juga di sana gitu, nggak otomatis Mhm. gitu. Mhm. Jadi ya kita harus Iya. ke sana juga gitu. Jadi ya saya nggak ngerti ya apa yang terjadi di sana sehingga Mhm. kita harus ke sana. Kemudian saya bilang saya udah Mhm. berapa lama, kenapa yang masih baru udah Mhm. keluar gitu ya. Mhm. Iya, Nah iya, gitu. iya. Semua pas Ini pas saya pada sebentar ya, waktunya ini gitu ya. Bu Muti boleh saya benerin sebentar? Tunggu Oh boleh ini iya, 1 menit sebentar ya. boleh, boleh, Sebentar. boleh Ibu. Ini Iya, iya, iya. Baik, baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Prof Ina masih ini koneksinya, membetulkan koneksinya. Mudah-mudahan gambarnya bisa terlihat lagi, Prof Ina. Ya, nanti ada beberapa nih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Nanti saya akan coba tanyakan juga ke Prof Ina. Dan tadi kita sudah dengar juga memang perjalanan beliau
sampai jadi guru besar itu support keluarga itu sangat sekali mendukung gitu, seperti itu. Dan semua memang sudah pada waktunya, kalau memang kita sudah sampai menjadi guru besar ya bisa gitu, seperti itu gitu. Dan luar biasa yang ya kita sampai masih menunggu ya, luar biasa yang bisa kita dapatkan dari perbincangan baru dengan beberapa menit tadi, bahwa tetap karir terus, tapi keluarga tetap jadi nomor satu gitu. Bagaimana beliau mengurus keluarganya, anak-anak semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun, itu luar biasa. Itu pasti Prof. Ina, putra putrinya sangat berhasil. Nah, baik, kita coba lagi. Sip. Nah, kita coba lagi. Nah, alhamdulillah, Prof. Iya. Iya. Sudah. Nah, iya. Ya, baik. Saya keras aja ya. Ininya saya nggak ngecas tadi, ternyata handphone saya bermasalah. Jadi pakai handphone ini yang agak tinggal sedikit, jadi saya dekat aja ya. Iya, boleh. Bu, ini ada pertanyaan nih, Bu. Ibu waktu di SMP 5 katanya aktif di pramuka ya, katanya gitu. Oh iya, saya pokoknya SMP aktif, SMA aktif. Ya, saya di SMP 5 saya pemain basket dulu. Dari SMP saya aktif, SMA aktif. Makanya hitam banget dulu, saya hitam banget karena panas-panas. Iya, senang naik gunung juga. Pokoknya aktif berorganisasi memang udah dari dulu ya, yang energik terus sampai sekarang gitu. Iya. Iya, tadi saya kembali lagi ke awal, Bu, bagaimana support Bapak itu sangat luar biasa ya, Bu ya, mendorong Ibu terus, ayo Ibu sampai selesaikan S2, S3 sampai jadi guru besar gitu, seperti itu gitu. Supportnya sangat luar biasa. Bagi Bu Ina sendiri, support apa ya, istilahnya berartinya gitu, support dari suami itu seperti apa gitu, Bu? Iya, kan kita kan kalau perempuan ya, ibu-ibu kan kita memang semua tergantung dari suami ya. Kalau suami ngizinin ya kita baru jalan. Padahal suami saya itu hanya S1, dia nggak karena dia di Telkom ya, dia nggak sempat sekolah, nggak ini. Tapi dia super luar biasa. Dia ya kalau di rumah sih saya seperti ibu rumah tangga biasa. Meskipun saya lebih tahu, saya nggak akan bilang kalau suami saya lagi ngomong, enggak, saya udah tahu, nggak pernah. Saya pasti kalau udah di rumah, saya udah bukan dokter waktu itu, saya bukan profesor lagi, ya udah saya istri gitu loh. Jadi saya hilangkan yang itu. Jadi ya itu kan itu harus dijaga ya rumah tangga, karena toh izin dia saya bisa begini. Jadi ya saya harus tetap menjaga gitu ya, sampai sekarang saya juga harus hormat gitu ya. Jadi ya seperti itulah dari dulu. Iya, betul. Ini ada yang tanya juga, Bu, Ibu dengan Bapak itu bagaimana terus bisa menjaga istilahnya Ibu terlihat ya dengan Bapak yang selalu terlihat rukun, romantis gitu, seperti itu tuh bagaimana Bu bisa menjaga seperti itu gitu? Resepnya Bu ini memelihara cinta supaya tetap hangat. Iya. Sebetulnya saya sih sebentar ya, ini sama anak saya. Iya. Aduh, deh. Bentar ini. Nggak apa-apa, Bro. Namanya juga live, suka ada. Ini nggak apa-apa. Jadi ya gimana tadi sampai lupa jadi pertanyaan. Ya ini pertanyaannya bagaimana memelihara cinta supaya tetap hangat dengan Bapak, Bu. Iya. Suami bukan orang, sebetulnya bukan orang yang romantis, bukan orang. Tapi kan kita saling, kalau udah di rumah kita ya tetap saling menghargai. Ya bukannya nggak pernah berantem, nggak pernah ribut juga gitu. Tapi kan kita tetap menjaga itu kan dari awal udah ada komitmen ya, bahwa kita akan menikah, ya udah kita akan menjaga, ya udah sampai sekarang. Jadi ya take and give aja. Jadi ya saling menerima segala kekurangan dan kelebihan. Saya banyak belajar sama dia gitu. Ya seperti itu, walaupun kita berbeda, saya di dunia pendidikan, suami di corporate gitu ya. Tapi kan banyak yang saya
kita pelajari dari dia juga gitu. Ya kita betul. memang harus harus balance gitu. Jadi Mhm, ya, dan harus kan apa ya sampai sekarang kita juga ya masih gitu ya. mhm, Saya berdua sama mhm. suami ya kita ya masih aja mesra gitu ya. Walaupun kelihatan anak-anak sih kita Iya, uh, cuek gitu ya, tapi ya enggak, iya, iya. kita Mhm, iya. berdua berdua gitu. Mhm, Ya gitulah Bu. Jadi memang harus dijaga karena mhm. kan kita punya komitmen dari Iya. dulu So, pilihan gitu ya. suaranya agak putus-putus, Bu. Iya, tadi ini. Eh, Agak putus. boleh, Bentar iya, sebentar. agak putus-putus. Tadi kalau pakai headset sih memang lebih jelas. Iya, baik. Nah, ini baik. Ada pertanyaan juga. Nah, baik kita masih masih mencoba. Nah, Prof Ina, aduh luar biasa. Iya, Sebentar betul. Bu. Iya. Eh, nih demi Bapak Ibu semua. Mhm, iya. Eh, saya mau nanya Bu, sosok Bapak di mata Ibu itu seperti apa Bu? Mbak. Ya, tapi pokoknya saya sama Heeh, suami berbarengan, kita anak-anak mhm, alhamdulillah sekarang kondisinya artinya cita-cita mhm, kami berdua bahwa eh, orang iya, anak harus lebih dari mhm, orang tua. Dah, jadi mhm, saat ini setelah 85 ya sekarang kita sekarang 2020 sudah 35 tahun mhm, ya. mhm, Dan aplikasikan dulu untuk anak-anak ya sudah terwujud gitu. Alhamdulillah. Itu ya mhm, kami kompak berdua, kami sama-sama semua berdua, bapak mhm, berdua, saya eh, ya kita semua berdua nggak nggak ada apa ya ya keributan sih biasa terlalu. mhm. Hmm. Iya, iya itu bumbu-bumbunya rumah tangga, keluarga pasti ada seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Iya, iya. komitmen Mhm, komitmen awal saya ya. mhm. Iya, Lah, ya Allah. iya, Iya, iya. Baik, Ibu, ini ada yang tanya lagi. Bagaimana Ibu ya, bisa membuat dengan perbedaan yang ada, terutama dari sisi komunikasi, karena Ibu dengan Bapak kan beda istilahnya background dari apa untuk dari sisi keilmuan dan sebagainya gitu seperti itu. Bagaimana Bu ini untuk bisa komunikasinya gitu, iya, menyamakan seperti itu gitu Bu. Ini ada pertanyaannya. I- Walaupun iya. Kita karirnya di memang bidang kalau karirnya saya sih beda. ya Mhm, sebagai mhm, iya iya. Untungnya suami saya nggak ini gitu. Saya kan kalau misalnya oh ibu prof gitu pergi kalau ada acara gitu apa-apa mhm, suami mhm. saya untung orangnya Iya, nggak minder karena saya tetap menghargai dia dimanapun dia berada gitu kan. Nah jadi iya. itu sih Mhm, kuncinya bagaimana kita tetap mhm, menghargai dia mhm, dimanapun jangan menganggap mhm, dia kecil atau apa itu sih kuncinya mhm, sehingga saya bisa sampai sekarang ya mhm. dengan suami ya dalam kondisi yang tidak pernah Mhm. ada masalah besar gitu nggak ada paling ya Betul. kecil-kecil sebentar Iya. nggak sampai 3 hari 2 hari biasalah yang itu mah untuk Mhm, bumbu-bumbu mhm. tapi Iya. seluruhnya sih alhamdulillah sih sampai sekarang ya tapi ya satu Mhm, lagi ya berdoa ya kita nggak bisa lepas jadi sejak komitmen saya dari mhm, awal dengan suami kita ya semua menjaga jaganya dengan apa dengan mhm, doa nggak pasti ujian mhm, segala ada gitu ya tapi ya kita mhm, semua saya berpegangan tangan aja dengan suami apapun yang terjadi ya kita berdua ya untuk mhm. menghadapinya semua ya Betul. sekarang udah saya bisa petik gitu loh apa yang saya tanam dulu gitu sekarang saya bisa Mhm, petik dilihat di anak-anak ya alhamdulillah jadi saya sebetulnya sekarang sih sudah menikmati saya sudah bersyukur mhm, makanya saya kalau sholat itu saya hanya minta ya Allah jadikan saya orang yang bersyukur dan saya orang yang mhm. ikhlas gitu karena apa yang saya minta Subhanallah. sejak Mhm, sejak anak-anak masih di dalam kandungan saya doa saya itu mhm, sama sampai sekarang ingin anak jadi mhm, apa jadi
sebetulnya dari sejak dalam kandungan, dan itu terjadi. Jadi anak saya ingin anak saya lebih dari saya ingin anak saya tuh begini, ya terjadi gitu sekarang. Jadi ya apalagi gitu, Allah sudah mengabulkan doa-doa saya gitu. Saya kan harus lebih mendekatkan diri aja gitu. Apa sih masa Allah sudah seperti ini ke saya ya? Nah, dan saya melihat anak-anak juga saat ini alhamdulillah gitu. Mereka juga kompak, dekat. Jadi kalau lihat nih, mereka tinggal juga di dalam satu komplek yang sama, sehingga saya datang ke satu tempat udah semua tiga-tiganya gitu. Nah, itu sih sebetulnya kebahagiaan saya ya di situ gitu ya. Allah sudah memberikan itu semua buat saya, ya saya tinggal apa ya terus berdoa, terus meningkatkan keimanan saya ya kali ya, cuma itu. Paling berdoa untuk anak-anak, sampai sekarang ya nambah, dulu anak, sekarang ada mantu, ada cucu, kan semua harus saya doain juga ya. Supaya jangan sampai kalau saya udah nggak ada, anak-anak jadi lebih berantakan. Artinya enggak ya, amit-amit. Jadi ya saya harus tetap doain anak-anak dimanapun saya berada gitu, kapanpun gitu. Mungkin itu sih Bu Muti, kita sebagai ibu siapa lagi ya ingin melihat anak-anak berhasil ya, sampai sekarang sih ini alhamdulillah. Iya. Ada keinginan lain nggak, Bu, yang rasanya belum tercapai gitu? Selain tadi yang Ibu sudah dapatkan semua, tapi ada tidak hal yang lain yang ingin Ibu dapatkan gitu? Setiap orang pasti ada sesuatu yang ini ya, tapi saya kadang-kadang cuma bilang, saya harus sudah bersyukur dengan yang udah saya punya aja gitu. Jadi nggak pernah mau mimpi yang lain lagi, udah Allah sudah kasih ini gitu. Jadi saya nggak, jadi ya mau jabatan, ya karir gitu ya. Artinya siapapun pengen, kalau dikejar kan semua pengen ya. Tapi enggak lah, itu kan Allah sudah, kamu cuma sampai di sini udah gitu. Udah nggak usah lagi. Ya udah, kamu udah cuma dapet di sini, udah ya udah terima gitu. Jadi makanya saya bilang saya harus menjadi orang yang selalu bersyukur dan ikhlas gitu. Sehingga apapun ya saya nikmati dengan santai. Ya gini aja, main seminggu sekali ke Jakarta, main sama anak cucu mantu gitu, Bu. Iya. Itu tadi kebahagiaan itu saya sekarang. Iya. Tadi itu Bu Via yang tanya awet muda, ya salah satunya itu awet mudanya Prof Ina ini adalah selalu bersyukur dan menikmati semua yang sudah diberikan ya, Bu ya, seperti itu ya, yang memang itu salah satunya ya, selalu ikhlas menerima apapun gitu. Iya. Nah, Bu, kalau Ibu dilahirkan kembali, Bu, kalau Ibu dilahirkan kembali, inginnya jadi seperti apa, Bu? Sebenarnya kan pasti saya juga nggak sempurna ya, Bu ya. Saya ya pasti ya ingin lebih lagi gitu ya, terutama sih dalam ibadah sih. Umur sekarang itu saya apalagi gitu kan, pasti ngejarnya ke sana. Sebetulnya saya terlambat gitu loh, terlambat lah. Orang lain mungkin lebih baik dari saya, atau sekarang ini kan dengan informasi yang lebih baik kan, mungkin saya dengan umur yang nggak harus udah segini gitu, saya lebih ya walaupun masih jauh sih dari sempurna. Nah jadi sebetulnya kalau saya kalau saya dilahirkan kembali, saya pengennya sih ya dulunya udah lebih cepat gitu ya, lebih mengenal agama gitu, lebih mengenal Allahnya gitu ya, lebih dekat gitu. Kalau dulu kan ya masih, walaupun berdoa terus gitu ya, cuman kan pastinya masih jauh lah gitu. Itu aja sih, masih banyak yang kurang juga. Saya juga nggak sempurna, nggak apa, cuman saya bisa berbagi aja. Jadi saya dulu banyak nanya juga, Bu Muti, kok orang ini bisa mendidik anak berhasil ya, kok orang ini bisa berhasil. Itu saya banyak tanya sama orang loh, bagaimana dia mendidik. Nah saya juga cara berkomunikasi dengan anak-anak, jadi saya selalu mencoba mendengarkan. Jadi kalau anak-anak, kalau sama saya tuh dibully sama anak-anak, Bu. Saya tuh hanya di depan orang aja saya profesor, tapi anak-anak bilang, mama tuh hanya di luar aja profesor, di sini mah nggak ada. Habis saya dibully sama anak-anak gitu. Nah itu salah satu mungkin kedekatan saya dengan anak-anak ya. Jadi dari dulu sih, terutama mesti masalah komunikasi. Dan ya kalaupun ada anak, biasalah anak ada yang mungkin pernah marah atau apa, atau saya pasti hanya cuman saya yang nggak pernah saya masukin ke hati. Saya cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan
kalau ada pun saya sakit hati itu buat kebahagiaan anak, udah gitu hilang semua, udah saya nggak pernah gimana gitu kan. Anak juga dulu pasti suka ngelawan, suka apa gitu kan. Nah saya juga pantang mengatakan hal jelek tuh untuk anak, nggak pernah juga Bu. Jadi mau senakal apa, mau segoda apa dia, pasti saya puji dia, saya selalu menyebut yang bagus-bagus ya. Ya ibu kan obat tajam kan kalau omongan ibu ya. Kasihan anak kalau saya salah ngomong. Nah gitulah Bu. Jadi saya sekarang punya bekal buat titip ke anak-anak gitu. Hati-hati. Jadi kalau ngomong atau apa-apa ke anak itu harus hati-hati karena itu jadi doa gitu. Jadi kalau kita ngomongnya baik-baik terus kan jadi baik juga gitu. Ya gitulah sedikit sharingnya. Iya, iya. Iya, justru ini ya Bu ya yang kita bisa ambil pelajarannya ya, di luar kita boleh beraktivitas dan berkarir menjadi apapun, tapi ketika sudah di keluarga ya menjadi seorang istri dan ibu yang sangat tidak istilahnya membangun kedekatan dengan anak dan menjadi teman gitu ya Bu ya, menjadi teman dengan anak gitu, seperti itu. Ibu sehingga sangat betul. Saya kalau udah sama anak cucu, Ibu lihat saya dari satu rumah ke rumah lain nih, dari rumah anak ke rumah satunya tuh saya bawa bayi, saya bawa gendongan yang batik itu, saya pakai payung, saya ini gendong, ya karena ya itu biasa. Itu salah satu apa ya, dan cucu-cucu saya juga ya dekat gitu, jadi ya itu kebahagiaan saya, mau makan sama saya, mau mandi sama saya, itu sebetulnya nambah waktu saya untuk lagi WFH ya Bu ya, tapi ya itu kebahagiaan saya gitu, saya nggak bisa hilangkan itu, jadi seminggu sekali ya saya pasti kesini hanya untuk ketemu sama cucu-cucu saya gitu, ya itu sekarang yang kebahagiaan saya. Iya, tidak bernilai dengan dan ya, tidak bisa ditukar dengan apapun ya Bu ya. Iya. Nggak bisa ya itu sih ya kembali lagi sih apa yang kita Bu apa ya, sedikit sharing aja, nggak terlalu istimewa, biasa-biasa saja. Iya, nih katanya masih nyuapin. Iya, masih nyuapin Neng Mega juga katanya, nggak hanya cucu nih. Ada yang komen. Oh iya, anak-anak saya masih suka minta disuapin tuh, yang gede, yang kedua, kadang-kadang yang ketiga. Semua itu masih seneng suapin. Ya itu kali kalau nggak gitu kita nggak interaksinya aja itu buat. Jadi Mega kalau ada. Betul. Iya, agak terputus. Iya. Sebentar. Iya. Baik. Nah, Bu, pertanyaan selanjutnya nih. Iya, kita masuk ke topiknya. Definisi cinta nih, menurut seorang Profesor Ina Primiana itu apa? Ini yang paling ditunggu nih, definisi cintanya. Kalau cinta, kalau menurut saya itu komitmen. Jadi ketika kita memilih, kita sudah memutuskan, ya sudah kita korbankan apapun untuk itu gitu loh. Baik itu karir kita, baik itu rumah tangga, pasangan kita, anak-anak, ya semua, orang tua, semua kita keluarga. Artinya ya kita kalau sudah kita cinta ya udah kita berkorban apapun gitu. Nah jadi udah lagi nggak ada halangan, ya komitmen lah untuk melakukan apapun gitu demi orang yang kita cintai. Dan juga saya sih ada definisi lagi, saya ngajarin anak-anak juga untuk mencintai orang-orang miskin juga, membantu. Saya juga selalu mengajarkan dari dulu anak-anak biar biasa berbagi gitu ya. Kita sama sekeliling lah supaya punya rasa sayang ketika ada orang yang memang tidak punya. Itu yang semua anak-anak saya bisa lihat sekarang mereka gimana sama orang gitu. Membantu saudara juga kan nggak semua punya gitu ya. Nah itu sih saya selalu titipkan itu sama anak-anak, karena apa yang kita tanam itu yang kita petik nanti. Kalau kita nanam baik, kita metiknya juga baik nantinya gitu. Jadi ya nanti mereka buat anak-anak mereka lagi gitu, bukan kan keberhasilan saya itu ketika saya berhasil
mendidik anak-anak Mhm. ya, bukan bukan Betul. Iya. bukan keberhasilan saya sekarang ini karena saya gitu, enggak, Mhm. ini karena orang tua Mhm. saya. Tapi keberhasilan Mhm. saya itu ketika saya berhasil mendidik anak-anak saya gitu. Ya Mhm. alhamdulillah Iya. gitu. Ya memang saya harus dorong lagi sih soal Mhm. ketaatan aja sih soal agama supaya mereka lebih meningkatkan supaya tapi memang susah juga sih kalau di Jakarta itu waktu mereka untuk di rumah Mhm. untuk ini ya jadi saya tetap Mhm. ngingetin aja. Mhm. Ya Iya. itu, jadi cinta Di sih itu sih buat saya. Jadi saya kayak ke mahasiswa, saya itu juga mhm. ketika saya udah ini saya akan bantu dia sekuat mungkin gitu sampai dia sukses. Bukan Mhm. sampai dia itu Mhm. berhasil. Saya nggak mungkin Mhm. menghambat. Jadi ketika saya dapat pekerjaan itu ya saya harus harus berkomitmen gitu. Saya harus bantu dia. Mhm. Saya nggak mungkin menjegal dia atau apa. Nah jadi Mhm. bagaimana ketika kita ada istilah cinta ya udah kita berkorban, Iya, berkomitmen, membantu gitu betul. ya siapapun. Iya. Jadi eh, Mhm. ya menjadi orang baik lah, menjadi hidup lebih baik itu gimana ya hidup baik Mhm. supaya Mhm. eh, jangan ada orang yang tersakiti gitu kan. Kalau Mhm. kalau Mhm. ngeri kan ketika orang sakit gitu. Dia nanti Mhm. doain kita, aduh enggak deh, nauzubillah kan mendingan dia kalau doain yang baik-baik gitu kan, bagus Mhm. ya. Nah gitu Mhm. Muti. Jadi ya saya setiap mahasiswa juga saya nggak pernah yang menjaga jarak yang bikin lama, menyusahkan, enggak mau Mhm. S1, S2, Mhm. S3 itu pasti akan Iya. bantu Mhm. Iya. sekuat tenaga selama saya bisa Mhm. gitu. Jadi Betul. siapapun lah Iya. gitu. Mhm. Kita memudahkan urusan orang, urusan kita juga akan lebih dipermudahkan gitu ya, Bu ya. Iya, itu sih Iya, prinsipnya. betul. Ya, Iya. kita Tadi memperbaiki bagus jalan sekali, keluar. Bu. Iya. Tadi bagus sekali saya garis bawahi cinta adalah komitmen. Wah, luar biasa sekali, Prof. Iya. Baik, Bu Ina terakhir ini tipsnya katanya ini ada beberapa yang tanya juga tips gimana sih Bu karir sukses, keluarga juga sukses dan bagaimana Ibu bisa membagi waktu antara kerjaan untuk yang sekarang gitu dengan keluarga dengan ini tuh seperti apa dengan kesibukan Ibu yang tadi sangat luar biasa untuk membagi waktunya gitu Bu. Iya, dengan komunikasi, komunikasi. Jadi saya harus Mm-mm. atur waktu saya antara meskipun Mm-mm. Mm-mm. anak-anak udah berumah tangga, kita punya Mm-mm. ada waktu janjian untuk pergi sama-sama bareng Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, itu kan untuk memperkuat di antara kita juga gitu. Jadi itu kita eh, setahun sekali itu kita biasanya pergi gitu Mm-mm. kemana gitu, kita liburan Mm-mm. itu untuk memperkuat ini kita lah atau kalau yang dekat-dekat kita bisa beberapa kali dalam 1 tahun gitu untuk ini. Mm-mm. Nah kemudian kalau sebelumnya anak-anak kecil ya saya harus atur waktu. Pokoknya saya jangan sampai waktu Mm-mm. saya habis hanya untuk kerja. Saya juga nggak mau Mm-mm. sayanya sukses jadi profesor, anak saya nggak sukses. Anak siapa itu? Anak profesor. Mm-mm. Artinya anak profesor Ina, tapi anaknya nggak jadi apa-apa. Saya nggak mau itu juga. Jadi saya harus mengerem Mm-mm. saya juga gitu. Saya harus atur waktu saya. Mm-mm. Justru sebetulnya sekarang saya bisa nggak atur waktu saya, tapi saya juga kan nggak mau kehilangan momen saya dengan cucu-cucu saya. Jadi saya harus punya Mm-mm. waktu juga untuk mereka main sama-sama dengan Mm-mm. anak saya karena Mm-mm. saya nggak tahu umur saya kan gitu. Jadi ya itu semua kita sendiri yang membuat hidup ini balance gitu. Jadi kita Mhm. sendiri yang mengatur gitu. Jadi ya itulah Iya. saya hanya punya ininya. Saya nggak mau saya berhasil di karir, tapi rumah tangga atau anak-anak saya berantakan. Mhm. Itu jadi poin saya sih sebetulnya. Iya, baik. Ibu, ada yang mau dikatakan nggak sama Ibu sekarang? Di sini juga ada anak-anak Ibu, kemudian ada juga keluarga Ibu juga. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada keluarga yang sudah support Ibu Ina Primiana sampai sekarang gitu, seperti itu. Uh, nggak ada ya. Pokoknya Mhm. saya mah ingin anak-anak tuh berbuat baik, ini sama Mhm. lingkungan gitu ya, melihat jadi membantu Mhm. orang yang memang perlu dibantu. Terus ya jangan tinggalin sholat, ngaji. Saya masih Mhm. seperti gitulah normal sebagai seorang ibu karena saya Mhm. merasa bekal itu yang membuat saya rumah tangga saya sampai Mhm. sekarang itu bisa begini dan saya bisa ya saya Mhm. nggak bisa dikatakan berhasil ya mendidik anak-anak tapi paling tidak anak saya tidak macam-macam Mhm. itu saja sih Mhm. tidak ada yang Iya. aneh-aneh.
Iya, iya, baik. Baik, Bu Ina, terima kasih atas waktunya. Kita nggak kerasa Banyak. udah mau udah 1 jam. Iya, iya, Iya. baik. Dan saya selalu lihat Instastory Ibu tuh senang sekali gitu lihatnya kebersamaannya, kedekatan dengan keluarga. Dan satu saat saya juga ingin, ya sedang merintis keluarga saya juga ingin seperti Prof. Ina juga Amin, gitu. amin. Menjadi ya Semoga yang hari kebanggaan ini kita kan. semua, Iya, ya, betul. semoga yang hari Dan ini berhasil semuanya. gitu ya. Iya. Iya, baik. Mhm. Iya, amin, amin Ibu. Iya, baik. Terima kasih Prof. Ina hari ini sudah menginspirasi kita di Minggu sore dan banyak sekali hal yang bisa kami dapatkan. Terutama saya juga bagaimana tadi apa istilahnya cinta itu adalah komitmen, membangun keluarga dengan komunikasi dan kebersamaan. Itu yang luar biasa. Terima kasih Prof. Ya, Sehat selalu dan salam saya untuk Bapak, untuk keluarga. Semoga semuanya kita bahagia dan penuh cinta selamanya gitu Prof. Ya. ya. Baik, terima Terima kasih kasih. ya. Ya, ya terima Terima kasih kasih buat Ibu. semua. Iya, ya, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ingin menyaksikan lagi siaran ulang ini, nanti ada di feed saya di Game Mutia Trisatya atau di channel YouTube saya mutia.satya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.